katanya di Thailand. Setelah dia sampai di Thailand itu sempet nginep 2 hari 1 malam sih di Thailand. Udah disediain hotel juga sama si Rizky, tinggal di hotel. Nah setelah hari kedua dia di Thailand, si Rizky dia tidak mendapat kabar dari bosnya itu kalau dia bakalan dipindahin ke perusahaan nih. Nanti Henry kita taruh di perusahaan gitu kan. Di sana juga udah disediain tempat kata si bos. Tapi di Maison kata si bosnya mah. Nah setelah berangkat itu sampai di kayak sebuah terminal gitu, si Rizky sama si Henry itu disuruh si Rizky nggak boleh ikut. Ini kasih berjalan aja ya. Si Rizky itu nggak boleh ikut karena biar si Henry duluan katanya. Karena Rizky kan disuruh cari 10 orang. Oh begitu. Karena baru dapat 1 nih si Henry. Iya. Jadi dibilang sambil nunggu yang 9 orang itu, biarin si Henry suruh jalan duluan ke Maison, si Rizky tetap stay di Thailand. Kayak si bosnya gitu. Ya udah sih. Siapa? Henry berangkat lah. Katanya sama beberapa orang India, katanya di dalam mobil itu. Iya. Selama perjalanan panjang itu kurang lebih 12 jam kalau nggak salah kata Henry. Malah nyampainya tiba-tiba di Myanmar, bukannya di Maison. Oh itu mah langsung berarti ya? Langsung istilahnya tanpa ya mendarat dulu di Thailand tuh enggak kayak gitu? Langsung dibawa tiba-tiba di sana aja? Di Thailand 2 hari. Oh 2 hari dulu? 2 hari 1 malam. Jadi kita sempat bermalam di Thailand, di hotel. Iya. Itu nah pas besoknya baru diarahin si bos untuk ke perusahaan katanya. Iya. Yang berada di Maison. Ternyata bukan di Maison, malah pas nyampe Henry berada di Myanmar. Tapi dia sempat turun bus lewat dengan perahu gitu. Kayak nyebrangin sungai kecil kata Henry gitu. Berarti dibawa ke tempat asing kali ya istilahnya gitu enggak? Itu perkiraannya masuk ke suatu daerah yang benar-benar gimana? Iya, dia bilang sih tempatnya tuh kayak udah di hutan gunung gitu ya tadi ya. 7 penjagaan. Ada 7 titik penjagaan. 7 titik penjagaan yang dijaga oleh tentara bersenjata kata dia. Kata si Henry. Dan itu juga di situ ada SDN Myanmar. Iya. Sebelum masuk ke gerbang hitam tempat Henry ditaruh itu katanya. Jadi kesannya ya sindikat ya, jadi kesannya kalau kayak gitu. Tapi ini mohon maaf nih, kan tadi yang ngajak saudara Rizky ya. Itu untuk saudara Rizky sendiri berarti ikut disekap gitu? Enggak. Dia emang enggak gitu? Dia malah enggak. Kan makanya yang berangkat kan si Henry nih. Sendiri. Si Rizky kan tetap stay di Thailand tuh. Sama tapi dia nggak tinggal satu apartemen sama si bos. Beda apartemen. Nah si Rizky ngasih keterangan ke kita sih, ke keluarga korban, kalau dia tuh kabur, dia bilang, karena dia udah dapat kabar nggak mengenakan dari si Henry. Jadi Henry itu ngabarin ke Rizky, dia bilang, ini gua kok malah dibawanya ke Myanmar ya, bukan ke Maison. Udah gitu semua tempat dan perusahaan di luar ekspektasi semua. Ini rumahnya kumuh, jelek, kayak rumah susun gitu katanya. Nah mungkin si Rizky mulai takut tuh, karena si Henry keberadaannya udah nggak jelas di sana. Nah si Rizky itu dia bilang sih pulang ke sini kabur. Kalau keterangannya dia ke kita. Iya. Tapi selama disekap di sana juga pas udah pelaporan itu pihak keluarga berarti kan belum ada jumpa atau bertemu di sana kan ya? Belum. Terus dari pihak berwajib di sana belum juga ada berkabar di sana? Perwakilan kedutaan di sana dari pihak berwajib juga? Sudah sih, sudah dapat kita sudah dapat kabar dari KBRI Yangon. Iya. Ya, untuk mengenai Henry, kalau dia bilang kan memang kalau pemerintah nggak bisa mengeluarkan uang atau menebus ya, kata dia gitu. Kemarin kita dapat kabar orang India tuh beberapa sudah dikeluarkan. Kenapa sih orang India bisa? Kita nanyanya seperti itu iya, kan? Betul itu. Kenapa orang India kok bisa keluar gitu? Nah, sedangkan KBRI Yangon bilang kalau orang India itu
bisa keluar karena dari uang pribadi atau keluarga yang menebus, bukan dari pemerintah Indianya. Tanya begitu. Kalau kata KBRI Yangon seperti itu. Makanya kan Pak Yuda dan Nugraha itu sempat nelpon saya kan, karena saya bilang gini, kadang agak greget juga gitu kan ya, kadang sama pemerintah ya. Saya bilang emang pemerintah nggak bisa sih Pak bantu gitu ngeluarin sepupu saya, aku bilang gitu. Kok soalnya saya dapat info nih dari Henry lagi kemarin dia masih bisa megang handphone. Sudah ada beberapa gitu warga negara India, Bangladesh, bukan Bangladesh, Sri Lanka sama Filipina bisa keluar gitu. Sedangkan dia kan negaranya nggak kaya itu loh kayak Betul. Indonesia. Iya, masih mendingan ya Mas sebenarnya. dengan Indonesia jauh lah Iya, ya kan. jauh secara Kenapa finansial. kok nggak bisa? Makanya mungkin dia agak kesel sama pertanyaan saya. Dia nelpon saya lah Pak Yuda itu. Betul. Dia bilang, Bu, kalau saya jujur ya, intinya kalau negara kita nggak bisa mengeluarkan uang untuk warga negaranya yang lagi di Myanmar, dia bilang gitu. Karena kalau kita sekali, memang sih ada benarnya juga, kalau kita sekali menebus warga negara Indonesia di sana, nanti perusahaan di sana bisa berubah tadinya jadi scamming jadi penebusan, dia bilang gitu. Karena dikira nanti negaranya ini kok yang nebus Royal gitu kali ya. negara Indonesia royal gampang mengeluarkan uang, kata Pak Yudanya gitu. Jadi kalau ibu mau punya uang pribadi nggak apa-apa, kita bantu kalau mau menebus, cuman kalau untuk negara nggak bisa, kata dia gitu. Nah, kalau untuk Bapak sendiri kan tahu tuh dari awal keberangkatannya ya. Berarti sampai sekarang udah kira-kira udah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan ya. Berangkat tanggal 11 Juli.